Kalau lupa batal tidak? Tidak. Ya kalau kamu lupa berarti kamu dapat rezeki, dikasih rezeki lupa sama Allah. Ya, akhirnya kenyang. Padahal lagi puasa, boleh dilanjut lagi puasanya. Kegiatan pesantren Ramadan di Musola Al-Ikhlas SDN Ramadan 01. Nah, anak-anak sekalian, ikuti nanti serangkaian kegiatan pesantren Ramadan mulai dari hari ini sampai nanti di kegiatan hari Kamis, karena di Kamis nanti ada kegiatan santunan dan iftar bersama, bukan buka puasa bersama. Pelajaran selanjutnya yaitu materi keagamaan atau kegiatan inti yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz kita, Bapak Manarul Hidayat. Kepada Bapak Manarul Hidayat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita doakan dapat KJP. Dapat KJP semuanya dapat. Ya, yang dapat semoga dapat. Ya, yang jawab salam dapat THR. Mudah-mudahan THR-nya lebih besar dari tahun kemarin. Yang jawab salam puasanya penuh. Insya Allah nggak ada yang mau kokel. Ya, Mama ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, anak solehah, masih semangat? Masih puasa? Masya Allah, alhamdulillah. Semua kamu pengen lihat semangatnya, tetap semangat. Tetap puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, saya mengerti Bapak Kepala Sekolah SD Melawan 01 Bapak Agus Sudaryanto SPD SD, dan saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf, dan tak lupa anak-anakku yang solih dan solihah yang Bapak banggakan.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita aturkan dengan membaca kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dengan segala karunia dan rahmatnya, di antaranya kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa mampu dan kuat menjalankan puasa Ramadan. Nah, salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik di dunia dan suri teladan sepanjang masa dunia. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, ya penyakit lupa dan tulis, ya karena nanti ada tulis atau mungkin yang nggak mau lupa lebih baik itu ditulis. Kenapa? Ilmu itu diibaratkan sebagai binatang buruan. Al-ilmu sayyidun, kita baku tayyibun. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu bagaikan binatang buruan. Maka ikatlah binatang buruan itu agar tidak lepas. Ya, kamu berburu apa? Misalkan hutan, berburu kancil, ya, kancilnya nggak ditaliin di pohon di sana, kamu tinggal sebentar ya udah, kabur, pulang, begitu pun, ini loh, kecuali tadi yang ingatannya kuat, ya kalau kuat mah nggak apa-apa, nggak ditulis juga, ya. Tapi kalau misalkan kurang, maka ditulis apa aja yang penting ditulis, ya. Tapi insya Allah yang Paman lalu sampaikan semuanya penting. Kenapa? Karena ini dasar kita bisa melaksanakan puasa dengan benar. Ya. Kadang-kadang ada pertanyaan, puasa saya sah atau enggak? Puasa saya batal enggak ya? Kan saya berdarah, saya batal enggak ya? Kalau saya mati, saya batal enggak ya? Ini saya gatal, saya apa namanya nih? Masukin ke sini nih. Profil saya. Atau bahasa halusnya gali emas. Ya, nyari harta karun gali emas. Batal enggak? Ini semua akan terjawab dengan kita mempelajari fikih puasa. Fikih itu apa sih? Fikih adalah anak soleh, anak solehah. Oke deh, di skip dulu. Terus pada ngobrol. Ini aja deh. Kalau masih pakai apa? Mau nggak tebak-tebakan? Mau nggak? Tebak-tebakan sekarang nggak berhadiah. Nanti tebak-tebakan yang berhadiah setelah selesai mempelajari materi. Ini nggak ada hadiahnya, cuma yang bisa jawab keren. Ya, contohnya begini keluarnya. Siang, jawab dan malam. Oke, nanti. Oke. Siang, sayur-sayuran dan buah-buahan. Udin. Udin? Bukan ipin. Udin? Ipin? 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 Oke, balik lagi. Yaudah, bagus. Tadi siang dan malam. Oke? Sayuran dan buah-buahan. Oke, Upin.
Ipin, pintar. Bintang. Bintang. Dan bulan, pintar. Oke, nanti dong. Rama. 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 Dan tiba. Rama dan tiba. Tepuk tangan buat Kelvin. Ramadan tiba. Ramadan tiba. Sudah berapa lama sampai hari ini? Sudah dapat berapa hari? Berapa? 18. Ada yang 17? Ada yang 15? Ada yang baru 10 dapat Ramadannya? Ada? Mau terus? Kalau pertama wajar. Ya, ada yang dapat 10 karena 5-nya atas KI gitu, misalnya. Karena ada kalangan, nggak apa-apa. Laki-laki semuanya dapat berapa? Ini hari keberapa? Puasa hari ke 19. Berarti Ramadan kita sudah 19 hari dan kita sudah mendapatkan puasa, menjalankan puasa 19 hari. Ada pun yang kurang dari itu mungkin karena uzur sakit, nggak apa-apa ya. Ya, dalam Ramadan ada hal yang penting yang harus kita ketahui, yaitu bikin puasa. Bikin itu apa tadi? Fikih adalah tata cara apa? Tata cara menjalankan ibadah sesuai ketentuan dan syariat Islam. Fikih puasa berarti kita belajar tentang tata cara ibadah puasa. Berarti ada caranya, nggak cuma sekedar puasa. Ada yang harus kita ketahui fikih puasa, mengenal dan memahami puasa. Kita mulai dari apa itu puasa? Pengertian puasa. Puasa berasal dari bahasa Arab. Saum. Soma ya saum. Saum. Apa artinya saum? Saum apa artinya? Menahan diri. Secara bahasa puasa artinya menahan diri. Tadi kata bapak kepala sekolah, perhatikan, jangan bercanda. Terus tadi juga udah pesan. Berarti yang bercanda berarti dia tidak saum. Tidak saum dari apa? Tidak saum dari bercanda. Kalau saum dari bercanda berarti dia mau memperhatikan, menahan diri agar tidak bercanda. Puasa artinya menahan diri, itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah puasa adalah menahan diri dari makan dan minum. Mulai dari dan segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Apa sih fajar? Ada fajar di sini. Kalian tahu nggak fajar? Apa? Fajar sekoi. Fajar. Fajar itu terbitnya matahari. Keren. Iya. Fajar itu tandanya ada cahaya di langit. Kan masih subuh ya, masih gelap. Dia ada cahaya tuh. Cahayanya warna oranye, lama-lama berubah jadi
gitu, putih-putih. Nah dari situ nanti berbeda mata hari ya. Nah berarti itu kita sudah tidak boleh makan dan minum, atau kita sebut juga dengan imsak. Udah ditahan, nggak boleh makan dan minum ya. Selanjutnya, dan segala yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Banyak ya, nanti kita bahas setelah ini. Lalu ada perintah puasa, ada dalilnya. Apa sih dalil? Dalil itu bukti ya. Dalilnya apa? Perintah puasa ada dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi ada tujuannya diwajibkannya puasa, apa? Agar menjadikan orang yang beriman itu bertakwa. Kenapa? Karena belum tentu orang yang beriman itu bertakwa, tapi orang yang bertakwa sudah pasti beriman. Siapa yang diwajibkan puasa? Ya orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Allah. Ya, maka harus mau puasa. Maka dapat disimpulkan dari adanya perintah puasa, maka hukum puasa adalah apa? Hukum puasa wajib. Apa wajib? Dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan mendapat dosa ya. Lanjut. Lalu apa yang harus dilakukan agar puasa sah? Capek nggak kira-kira kalau puasa ternyata tidak sah? Hah? Capek nggak kira-kira? Percuma nggak kira-kira? Puasa tapi tidak sah. Nah biar nggak capek, nggak percuma, kita harus tahu hukum puasa. Hukum itu apa? Hukum adalah bagian yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Apa aja bagian-bagian yang harus dilakukan? Yang pertama niat. Ya, apa niat itu? Boleh malam hari setelah kamu sholat tarawih. Ya ini yang rajin-rajin Mas Allah nih, pemandu lihat nih, rajin-rajin sholat tarawih nih di masjid ya. Kalau habis sholat tarawih suka baca doa apa tuh? Puasa, niat puasa ya. Perempuan juga rajin, Mas Allah, ada yang di rumah, ada yang di musola, ada yang di masjid. Bagaimana niat puasa? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shoma dari rukun puasa yang pertama niat. Dan tadi boleh pada malam hari setelah tarawih, boleh juga sebelum sahur atau setelah sahur. Pak, gimana kalau misalkan saya lupa nggak baca niat? Sah nggak puasanya? Sah nggak puasanya? Sah nggak kira-kira? Kamu puasa tapi nggak baca niat puasa? Hah? Sah nggak? Oh, bingung nih. Coba jawab yang tidak sah.
nggak baca niat, puasanya tidak sah. Coba angkat tangan. Yang jawabannya tidak sah puasanya. Nggak baca niat puasa, puasanya tidak sah. Coba angkat tangan. Kamu setuju tidak sah puasanya? Yang setuju tidak sah puasanya angkat tangan. Banyak. Oke. Yang setuju puasanya tetap sah kalaupun nggak baca niat, angkat tangan. Guru hebat. Angkat tangan. Maning setuju nggak? Enggak, angkat tangan. Nih, kamu puasa, tapi kamu malamnya lupa nggak baca niat. Sah nggak puasanya? Enggak, apa sah? Jawabannya apa guru? Sah. Nah, so, nih, ini baiknya Allah sama kita. Baik gak Allah? Walaupun kita nggak niat, ya nggak baca niat, nggak baca doa tetap sah. Kenapa? Niat itu dalam hati. Besok saya mau puasa, dan kamu puasa melaksanakan puasa, maka tetap sah. Walaupun kamu nggak baca doa niat puasa, tetap sah. Oh baik nggak? Baik ya. Coba kalau nggak sah, waduh repot juga tuh. Ya berapa kali lupa nggak baca doa niat puasa ya. Terus yang kedua apa? Menahan diri, tidak makan, tidak minum, dan lainnya. Dan lainnya apa? Dan banyak lagi yang bisa membatalkan puasa ya. Apa aja yang dapat membatalkan puasa? Banyak. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Dari fajar hingga terbit matahari. Ya, artinya apa? Setelah niat, ya rukun puasa setelah niat kita menjaga diri kita agar tidak batal, menahan diri dari makan dan minum dan lainnya. Ya. Menahan diri agar tidak mau hotel ya, dapat MBG bisa nahan diri ya. Ada kerupuk tempe dalam MBG yang tipis-tipis begini ya. Kalau kalian puasa, kalian melihatnya itu kayak pizza kalau langsung aja pengen makan udah pengen MBG. Harus bisa menahan diri. Nanti makan keripik tempenya setelah maghrib ya. Terus yang kedua, siapa sih yang wajib puasa? Syarat wajib puasa. Jadi seseorang diwajibkan puasa apabila sudah memenuhi syarat ya. Syarat puasa itu ada dua, ada syarat wajib puasa, ada syarat sah puasa. Nah kita pelajari sekarang syarat wajib puasa. Siapa yang sudah memenuhi syarat dalam berpuasa maka dia sudah wajib melaksanakan puasa. Di antaranya apa? Yang nomor satu, beragama Islam ya. Jadi kalau agamanya Islam wajib puasa. Selain Islam atau non Muslim silahkan itu maka wajib puasa ya. Terus balik ya, ini untuk belajar balik nih kelas 4, kelas 5 masih hafal balik? Masih ya. Kalau kalian sudah merasa diri kalian itu udah balik,
bukan hanya cukup umur, tapi karena keadaan biologis kalian. Ini untuk perempuan baliknya 9 tahun juga sudah balik karena apa? Haid. Ya. Atau laki-laki yang sudah apa namanya? Ihtilam. Masih ingat ihtilam itu apa ihtilam? Laki-laki dikatakan balik apabila dia berumur 15 tahun. Dia juga balik jika belum berumur 15 tahun apabila dia mimpi basah. Nah, kalau udah mimpi basah udah umur 15 tahun berarti sudah wajib puasa. Belum umur 15 tahun tapi udah mimpi basah tetap wajib puasa. Belum diwajibin berpuasa. Terus berakal sehat. Berakal sehat. Di sini coba anak-anak yang akalnya sehat angkat tangan. Yang berakal sehat angkat tangan. Nah, anak-anak yang tidak berakal sehat angkat tangan. Yang tidak berakal sehat angkat tangan. Kamu tidak berakal sehat? Berasa enggak? Berakal sehat berarti normal sehat akalnya. Tidak berakal sehat berarti gila ya. Atau sekarang disebutnya OGDJ. Apa? OGDJ. Apa? Disebutnya apa? OJGD. OJGD. Kita semua ya. ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Pikir jalan nggak pakai baju. Kalau orang yang berakal sehat nggak malu. Ya, nggak pakai baju, nggak pakai celana, mau sendiri. Mau jadi ODGJ mau? Mau sendiri? Udah ya. Berarti kalau berakal sehat wajib puasa. Kalau kalian lihat ada ODGJ, ya, dia makan seblak siang-siang, mungkin dia nggak berakal sehat. Ya, dia yang nggak puasa karena dia ODGJ, tidak berakal sehat karena tidak wajib puasa. Ini nih yang rame-rame nih. ODGJ wajib berpuasa. Mau jadi ODGJ? Mau disebut? Jangan mau. Mentang-mentang nggak mau puasa pengen jadi ODGJ. Jangan. Mau disebut? Mau. Nah, yang keempat mampu atau kuat berpuasa, badannya sehat. Yang mampu di sini sehat, bisa puasa penuh. Artinya dia sedang tidak sakit, badannya mampu, badannya sehat. Selanjutnya mukim itu apa? Tidak sedang melakukan perjalanan atau tidak sedang musafir. Kalau musafir melakukan perjalanan jauh, kalau mukim sedang tidak melakukan perjalanan jauh. Jadi kita wajib puasa karena kita tidak mukim sekarang. Kalau mungkin misalkan nih Ali pulang kampung ke Ngawi nih, si Ali nih Ngawi Jawa sama Jawa jauh. Nah, atau pulang kampung misalkan si Japir misalkan pulang kampung ke Mapak misalkan. Nah, wajib nggak puasa? Wajib nggak? Tidak. Karena kalau sedang perjalanan
puasa. Boleh tidak puasa asal diganti di hari lain. Kalau udah lebaran nanti diganti puasanya ya. Sampai sini paham? Paham? Paham. Iya, berikutnya syarat sah puasa. Bagaimana sih agar puasanya sah? Ya. Gimana agar puasanya sah? Caranya gimana? Maka harus memenuhi syarat sah puasa. Apabila sudah memenuhi syarat, maka puasanya sah. Apa aja syaratnya? Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Apa mumayyiz? Mumayyiz bisa membedakan baik dan buruk. Mending bau mana nih ya? Mending bau duren atau bau cekol? Ya. Mending bau parfum, mending bau bangkai tikus. Mending bohong atau mending jujur? Masya Allah. Berarti kalian semua sudah mumayyiz. Apa mumayyiz tadi? Bisa membedakan mana yang baik dari yang buruk. Bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Terus apalagi syaratnya biar puasanya sah? Suci dari haid dan nifas, khusus perempuan. Laki-laki haid enggak? Laki-laki ada nggak yang haid? Ada haid dilarang? Laki-laki tidak ya. Maka kalau kalian lihat ada perempuan atau misalkan di sini dia guru makan sebelah, misalkan siang-siang, jangan subuh terjadi guru nggak puasa, bukan moker guru lagi, haid. Atau kamu lihat kakak kamu yang perempuan, ibu kamu yang perempuan, mama gimana sih doang puasa, mama aja makan cekol siang-siang. Itu bukan karena tidak mau berpuasa, tapi tidak boleh berpuasa. Kenapa? Tidak sah puasanya kalau haid atau nifas. Dan nifas itu apa? Darah yang keluar setelah melahirkan. Ya, guru ya, guru, betul nggak? Setelah melahirkan ada darah yang keluar ya. Nah itu namanya nifas ya. Nah, itu. Perempuan ini nanti mau jadi ibu-ibu nih, saling makna semua ini, ya, makna nih. Nanti kamu melahirkan nanti, ya, ada yang namanya nih nifas, keluar darah setelah melahirkan. Itu boleh tidak puasa. Kenapa? Karena kalau puasanya tidak sah. Ya. Gimana biasa? Harus suci dari haid dan nifas. Harus selesai dulu haidnya, mandi suci, ya, mandi apa namanya? Mandi besar, mandi cukup, suci dari haid dan nifas. Terus keempat, dilakukan pada waktu yang diperbolehkan, bukan hari yang dilarang. Maksudnya gimana tuh? Ada yang bisa jelaskan? Diperbolehkan pada hari, bukan hari raya. Maksudnya gimana? Sah puasa itu kalau dilaksanakannya bukan di hari raya. Ya. Artinya apa? Puasanya tidak sah kalau kamu puasa di hari raya Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha, ya, itu tidak sah. Gimana biasa? Kalau lagi lebaran jangan puasa karena puasanya tidak
tidak sah. Selain lebaran sah puasanya. Ada lagi yang bikin puasa tidak sah. Apa? Hari tasrik tanggal 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Itu juga tidak boleh puasa. Tidak sah puasanya jadi haram. Ya. Selain itu boleh puasanya sah. Ini kurang. Iya, tepat. Ya. Selanjutnya Berapa ini kalau yang tepat? syarat wajib puasa. Kalau tadi ada syarat sah, sekarang syarat wajib. Kalau syarat sah maksudnya puasanya sah kalau sudah memenuhi syarat. Nah sekarang syarat wajib puasa. Berarti puasa kamu itu wajib. Kita wajib menjalankan puasa. Kalau sudah memenuhi syarat. Apa aja syaratnya? Yang pertama beragama Islam, 2 balik, 3 berakal sehat, 4 mampu, 5 mungkin. Oh iya, ini udah dijelaskan ya tadi. Nah, salah klik. Nah selanjutnya nih, ini yang sering ditanyakan nih. Pemanarul sering dapat pertanyaan, Pak batal nggak suka? Pak batal nggak suka? Kok saya berdarah Pak? Saya batal kalau Pak? Kamu berdarah kenapa? Habis datang. Apa aja sih yang dagangan puasa? Makan atau minum dengan sengaja. Ya. Sibian misalkan minum sengaja, berarti batal. Nah si hakim dimakan sama minum tapi nggak sengaja. Kenapa nggak sengaja? Tiba-tiba lupa. Ya, minum dapat 1 aqua gede segini. Ya makannya dapat sepiring, belum juga sebelahnya juga kan. Nah kalau lupa batal nggak? Kalau lupa batal tidak? Tidak. Ya kalau kamu lupa berarti kamu dapat rezeki, dikasih rezeki lupa sama Allah. Ya akhirnya kenyang, padahal lagi puasa. Boleh dilanjut lagi puasanya, tidak batal. Tapi kalau pura-pura lupa ada nggak? Ada. Pura-pura lupa. Batal nggak kalau pura-pura lupa? Batal nggak? Batal nggak kalau pura-pura lupa? Batal nggak kalau pura-pura lupa? Enggak. Kalian tinggal. Iya, terus apa lagi yang membatalkan puasa? Hilang akal atau pingsan seharian. Hilang akal berarti apa? Gila misalkan. Tiba-tiba gila. Ya, ngomong aja gila. Terus pingsan seharian. Batal nggak puasanya? Terus memasukkan benda ke dalam lubang tubuh. Apa aja? Ada hidung, ada telinga, ada mulut, ada juga lubang yang lainnya yang di depan dan di belakang. Ya. Kalau memasukkan benda dengan sengaja maka batal. Kamu masukin es krim ke mulut, batal nggak? Ya. Masukin cumi-cumi ke mulut, batal nggak? Batal kalau ditelan. Ya. Apa? Kalau lupa rezeki. Banyak-banyak lupa aja ya, lupa jadi mikun. Ini nanti rezeki terus itu.
Udah sampai mana tadi ya? Kamu masukin jari ke hidung dari mas. Aduh, dari mas. Oh, ngupil batal nggak? Batal nggak? Batal nggak? Oke, perkara ngupil nih. Komandan mau angkat perkara ngupil. Yang batal angkat tangan. Ngupil. Batal angkat tangan. Batal angkat tangan, betul. Ngupil batal angkat tangan. Yang berpendapat batal angkat tangan. Satu dua. Yang tidak batal angkat tangan. Kalau kamu ngupil ini nggak batal. Kecuali kamu ngupil tapi masuknya sampai ke sini nih, sampai ke dalam sini, sampai ke atas itu batal. Ya. Terus kamu kupingnya gatal, nggak apa-apa kalau cuma pinggiran sini. Tapi kalau misalkan masukin sampai tembus ke sini misalkan, atau misalkan sampai habis masukin, nah itu batal. Karena nyiksa diri. Ya. Kalau satu lagi, nah kamu kalau lihat mama kamu masak sayur, gini nih biasanya di dapur nih. Nah, nyicip batal nggak? Nyicip batal nggak? Ada yang batal coba katakan. Tidak, asal jangan ditelan. Ya, kamu lihat mama kamu nyicip, kamu ikutan nyicip tapi ditelan, ya batal. Ya, kalau mama kamu pasti udah tahu kalau bakalan ditelan. Gitu. Apa itu? Lanjut. Apa lagi yang sekiranya menurut kamu itu batal nih puasanya? Ada nggak? Ada nggak? Umur batal nggak? Enggak. Gosok gigi batal nggak? Asal jangan tenang airnya. Boleh. Silahkan boleh. Asal jangan ditelan. Boleh. Ada kata ini katanya ada nasi goreng, kamu kepleset masuk nasi goreng yang penuh ke mulut, nggak boleh. Asal jangan ditelan. Ditelan waktu ada sesuatu masuk. Jadi ditelan. Kalau rasanya nggak apa-apa. Apa? Mimisan enggak? Nih, yang dimaksud keluar darah itu bisa membatalkan puasa. Yang keluar darah itu keluar darah haid. Ya. Kalau kamu karena jatuh misalkan keluar darah enggak batal. Enggak. Jika tes enggak batal. Asal jangan ditelan. Tapi kamu makruh tanpa alasan yang jelas. Jadi kalau tidak ada yang urgent, tidak ada yang mendesak, jangan jilat-jilat bahan makanan, jangan nyicip-nyicip makanan. Ya, kalau mama di rumah nyicip karena takut asin, anak kurang asin kan gak enak, nanti jadi membazir. Apa? Enggak. Apa? Nah, nelan muda batal nggak? Tidak. Asal masih muda sendiri. Ya. Kalau nelan muda sendiri tidak batal. Tapi kalau nelan muda teman itu batal. Atau misalkan kamu ngumpulin
sampai sekelas, ludahnya udah dikeluarin, terus kamu minum ludahnya, kamu telan ludahnya yang udah di gelas itu kan batal. Yang tidak batal itu yang masih di dalam mulut. Kalau udah keluar dari mulut maka batal. Ada lagi? Ada lagi? Apa? Oh lihat dulu ya. Oh 9 menit lagi. Oke kita percepat. Apa boleh kita berpuasa? Jawabannya boleh. Bagi orang yang sakit dan bepergian jauh. Kata Allah dalam Al-Quran ayat Al-Quran 185. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Orang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah, dan barang siapa yang sakit dan atau dalam perjalanan jauh tidak berpuasa maka wajib menggantinya di hari-hari lainnya. Ya. Jadi kalau nggak puasa karena sakit nanti diganti setelah lebaran. Perjalanan jauh lebih dari 100 km boleh tidak puasa asalkan nanti diganti setelah lebaran. Terus siapa saja yang boleh tidak puasa? Anak soleh. Fokus nih, sebentar lagi ada kuis. Ya. Ini banyak nih. Ya. Satu orang berhak menerima 5 juta. Boleh. Ya. 5 juta. Boleh. Dosa haram, nggak boleh pacaran. Kalau bulan puasa jangan pacaran. Masih kecil, tidak boleh pacaran. Masih kecil. Setelah ini kita pertanyaan. Beresin dulu nih, kita lagi. Siapa aja yang boleh tidak puasa? 1 orang sakit, 2 musafir atau musafir sedang perjalanan jauh lebih dari 100 km. Kalau udah nyampe 100 km atau lebih dari 100 km boleh nggak puasa, boleh batal puasa, boleh mau batal. Ya. Terus wanita haid dan nifas haram hukumnya berpuasa. Saat sedang haid dan nifas wajib menggantinya, nanti diganti puasanya. Terus ibu hamil dan menyusui itu juga boleh nggak puasa. Terus lansia, renta, apa lansia? Nenek, kakek. Nih calon kaki-kaki nih. Oh ya aki, boleh nggak kamu nggak puasa kaki-kaki? Kalau kamu udah kaki-kaki boleh nggak puasa? Boleh, kalau udah bagus. Kalau udah nggak kuat puasa, boleh nggak puasa. Kalau udah jadi aki, udah jadi kaki-kaki, udah nggak kuat jadi nenek-nenek, udah nggak kuat puasa, boleh nggak puasa. Terus lagi. Gila atau bilang makanya jangan dimasalahin. Kalau ada orang bilang nggak puasa dengan orang bilang akal kan, kalau dia boleh nggak
puasa. Kalau orang normal harus puasa. Terus anak kecil belum balik boleh nggak puasa. Tapi kalau udah bermayit sekalian yang mau bermayit semua nih, apalagi udah banyak yang balik harus puasa. Ya, yang boleh itu anak balita boleh tuh, kecil TK boleh puasa. Terus bekerja berat, orang yang bekerja sangat berat dan berisiko fatalita berpuasa. Ya, misalkan kerjanya jadi bangunan nih, ya jadi kulit bangunan. Nah kalau dia puasa misalkan dia yang bagus bisa jadi ketimpa, nggak kuat puasanya nggak apa-apa, nanti diganti puasanya. Atau misalkan dia jadi driver, sopir, kalau dia puasa nggak fokus sopirnya, nah itu boleh nggak puasa. Nah, contohnya seperti itu. Banyak lagi profesi yang memungkinkan tidak bisa puasa karena keadaan, karena fatal misalkan kalau puasa. Terakhir, hikmah atau manfaat yang bisa didapat dari pelajari fikih puasa. Di antaranya satu, belajar fikih, ibadah makin benar, pahala makin mantap yang didapat. Terus pahami ilmunya, sempurnakan ibadah puasa. Oh udah tahu sekarang nih yang batal, yang sah, yang wajib tahu, rukunnya tahu. Belajar fikih puasa lagi berkah, bertambah kebaikan, bertambah pahala. Terus ilmu puasa bakal menuju surga. Ya kalau puasanya sah, insya Allah masuk surga. Gimana kalau puasanya nggak sah? Karena nggak belajar bikin puasa, gimana tuh mau masuk surga? Puasanya kalau tidak sah. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita kuis. Langsung kuis aja nih. Mau bertanya dulu atau mau langsung kuis? Ada yang mau bertanya? Mau bertanya? Oke, kalau sudah paham semua, tidak ada yang bertanya, kemana betul? Pesantren Ramadan dari 1 pimpin puasa, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan menambah pengetahuan dan ilmu tentang puasa. Ya. Lalu pamanarul, mohon maaf bila ada kesalahan. Ya. Karena kebenaran hanya milik Allah, dan kesalahan datang dari manusia. Bila kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.